Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam dan juga selamat datang di Panggung Mimpi Jadi Nyata, sebuah program yang tentunya menghadirkan para pejuang mimpi yang berharap mimpi mereka agar menjadi kenyataan demi orang-orang yang mereka kasihi. Betul sekali Ferdi, Ya. seperti biasa malam hari ini akan ada 2 orang pejuang mimpi yang akan berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan mimpi mereka di Panggung Mimpi Jadi Nyata. Sesaat lagi kita akan berkenalan dengan para pejuang mimpi tersebut dan tugas mereka adalah meyakinkan para dewan juri yang telah hadir di tengah-tengah kita agar mimpi mereka menjadi nyata. Betul, tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia yang terus mendukung program Mimpi Boleh dong Jadi kita Nyata. kasih tepuk tangan untuk para sponsor kita dan juga para juri kita nih Matt yang Betul. sudah hadir. Betul. Mari kita sapa mereka. Yang pertama telah hadir di tengah kita yaitu Bapak Yohanes Kurnia. Selamat malam dan juga selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk juri kita. Juga ada Ibu Marisa Kardoba. Selamat malam dan juga selamat datang Mbak Marisa. Berikut ada Bapak Erianto Chang. Selamat malam dan juga selamat datang. Kita berikan tepuk tangan juga. Dan yang terakhir Ibu Mira Hong, selamat malam dan juga selamat datang. Terima kasih untuk para dewan juri yang telah berkenan hadir dan mereka memiliki tugas untuk menentukan siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpinya akan jadi nyata. Betul. Berat ya tugasnya. Berat banget ya. Berat. Oke, setelah kenalan dengan Dewan Juri, saatnya kita kenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama. Siapakah? Ini dia Ibu Desi Habitalia. Assalamualaikum, selamat malam Bu Desi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ibu kalau boleh tahu dari mana? Asalnya dari Bogor. Oh dari Bogor. Babakan Sirna, Tegalega. Kira-kira malam hari ini Bu Desi hadir di Panggung Mimpi Jadi Nyata, mimpinya apa? Mimpinya ingin nyenengin anak-anak yang jualan membantu usaha saya. Saya pengen ajak mereka ke Pila yang ada kolam renangnya. Terus pengen memberi mereka perlengkapan sekolah buat nanti awal tahun sekolah. Karena tiap tahun biasanya saya suka kasih juga buat anak-anak gitu. Oke, kalau gitu silakan maju 2 langkah. Boleh saya take ya? Oke, silakan maju 2 langkah Ibu. Ya, silakan Fer. Terima kasih Matt, silakan dilanjutkan menikmati roti gambangnya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali nih cerita mengenai roti gambang ini. Jadi resep turun-menurun Ya. dari ayahnya Bu Desi sampai Iya. akhirnya suami membuat. Berjualan roti gambang ini sudah berapa lama jadinya? Dari tahun 1998 awal krisis moneter ya. Ayah saya kena korban PHK. Saya bantu usaha ayah saya cuma atas izin dari suami. Ayah saya suruh bikin roti, saya yang keliling kampung sama adik saya yang bungsu. Kalau nggak habis saya bawa ke sekolahan anak saya sambil ngantar sekolah. Pas tahun 2000 anak-anak banyak yang ingin jualan seperti saya. Oh, jadi keliling mulai kampung juga, dari keliling. tahun 98 Iya. dan tahun 2000 Iya. dibantu oleh penjual anak-anak. Iya, ini Oke. sampai sekarang alhamdulillah. Nah, jadi mereka ini berjualan atas kemauan sendiri atau gimana ceritanya nih Bu? Atas kemauan sendiri mereka mungkin karena senang, karena perlu juga mereka uang tambahan jajan. Karena memang punya semangat ini aja usaha sendiri gitu. Mas. Seizin orang tuanya tentunya Iya. ya. Kalau dia tadi alhamdulillah Bu, sehari dapat 30.000, Iya. sebagian ditabung, sebagian dipakai untuk Jajan. jajan. Iya. Dan sudah mandiri, alhamdulillah tidak meminta uang jajan lagi kepada Iya. orang tuanya. Jadi Ibu mengajarkan banyak hal ya, Iya. kewirausahaan, Iya. juga tentunya belajar berdagang dan juga belajar berinteraksi. Nah, biasanya Bu, mereka-mereka ini jualannya di mana dan juga kapan gitu. Karena kan Kalau sekolah pastinya. kejualannya sekitar rumah di kampung-kampung sama komplek perumahan ada dekat rumah. Biasanya jamnya sore jadi pulang Jamnya sekolah. kalau pulang sekolah ada yang zuhur jam 12, ada yang jam 3 gimana mereka pulang sekolahnya aja. Oh. Kalau hari libur baru dari pagi mereka.
Bagi hasil ibu sistemnya sama dia jadi ya? Komisi, kalau Komisi ya? yang pouch kan harga 10.000, Mm-mm. mereka dapat 2.000. Oh. Kalau yang toples 25.000, mereka dapat 3.000. Kalau roti manis 2.000, setornya 1.500, mereka dapat 500 rupiah. Dapat 500 rupiah. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Desi ya. Mimpi Ibu Desi adalah memberikan kebahagiaan dan juga mendidik anak-anak ini agar dapat mandiri. Dan juga mengajak anak-anak ini untuk bermalam di villa yang ada kolam renangnya. Kali ini kita bukan hanya akan mendengar kisah Ibu Desi, kali ini kita juga akan berkenalan dengan dua dari beberapa anak yang ada bersama Ibu Desi, bahkan mereka menyamakan diri mereka Laskar Pelangi versi mereka. Mari kita panggilkan, inilah dia Abian dan juga Fadil. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Abian dan juga Fadil. Assalamualaikum Abian dan juga Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang mana, yang Abian yang mana? Abian, ini Fadil. Kalau Fadil kelas berapa? Deketin dong, gak kedengeran. 1 SD. 1 SD berarti umur 35 tahun ya? Umur berapa kamu? Umur berapa? 8. 8 tahun. Sekolahnya apa namanya? Tegalaga 1. Tegalaga 1. Kalau kamu kelas berapa? Saya kelas 8. Kelas 8. Umur 13 tahun? Ya. 13 tahun. Sekolahnya apa namanya? SMP YTM 1 Bogor. SMP YTM 1 Bogor. Kapan sih mulai membantu Ibu Desi berjualan, dan boleh diceritakan dong sama kita seperti apa tuh cerita awalnya? Saya dari 2016 sampai 2024. Oke, jadi sudah 6 tahun. Ya. Banyak dong tabungannya nih, alhamdulillah. 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 Kalau kamu dari umur berapa? Dari umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Baru 1 tahun jadi ya? Iya. Baru jadi 1 tahun. Boleh diceritakan sama kita, kenapa sih awalnya kamu mau membantu Ibu Desi untuk jualan? Karena mau dapat uang jajan. Dapat uang jajan. Iya. Kalau sudah besar, apa sih cita-cita kamu? Cita-cita saya mau jadi pengusaha roti kayak Pak Cecep. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong. Sudah 6 tahun, pengalaman udah banyak nih. Sekarang kita tinggal jadi pengusaha roti. Kalau kamu, kalau sudah besar, mau jadi apa? Jadi polisi. Wah, mantap. Siap. Wah, mudah-mudahan tercapai ya cita-citanya ya. Nah, dari berbagai cerita yang tadi kamu ceritakan, terutama kamu nih udah 6 tahun. Uang yang hasil ditabung itu nantinya rencananya akan dipergunakan untuk apa? Beli sesuatu. Untuk beli sesuatu yang belum tahu apa ya? Oke, sekarang kita kasih kesempatan para juri untuk bertanya ya. Pak Yohanes, mungkin kami silahkan untuk dapat bertanya terlebih dahulu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Desi ya. Bu Desi ingin bertanya, bagaimana Bu Desi mengajarkan cara pemasaran kepada adik-adik? Luar biasa sekali nih. Mereka punya jiwa yang luar biasa berani dan kemudian memasarkan. Nah, bagaimana caranya? Mereka datang ke rumah, saya tanya namanya siapa, umur berapa, kelas berapa, anak siapa, rumahnya di mana, udah ada izin belum dari orang tua. Kalau udah ada izin, saya ajarkan mereka lihat dulu usianya berapa, bawahnya berapa gitu. Kalau seperti Fadil gini bawa sekitar 30, kalau untuk roti manis. Supaya uangnya dia ngitungnya nggak ini, satunya 2.000 ya, kalau habis harus ada segini gitu. Kalau ini. Jadi mereka di samping punya komisi juga, dari pembeli suka ada yang ngasih uang lebih tip buat mereka. Sudah Pak Yohanes, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Ini saya juga ingin bertanya kepada Bu Desi nih. Saya dengar cerita bahwa Bu Desi dengan anak-anak ini bukan hanya hubungan membantu jualan, tapi sudah seperti keluarga. Anak-anak ini menganggap Ibu Desi seperti ibu sendiri bahkan. Mungkin bisa diceritakan Bu, seperti apa hubungan Ibu dengan mereka agar kita bisa mendapatkan gambaran. Kebetulan saya punya anak 3, yang 2 udah menikah. Yang 1 bungsu lagi pesantren, jadi di rumah kita cuma berdua sama si bapak. Jadi kehadiran mereka benar-benar menemani hidup saya gitu. Terus pulang sekolah mereka
biasa makan, nonton di rumah seperti anak sendiri aja. Suka cerita-cerita juga masalah mereka atau curhat gitu suka Bu? Suka sih Pak, tentang di sekolahnya, gurunya gimana suka Suka cerita. ajak jalan-jalan juga katanya. Tadi kan Ibu Iya. bilang suka ajak jalan-jalan. Iya. Biasanya anak-anak ini diajak kemana dan semua rame-rame 15-15 ya gitu? 15 orang anak itu saya ajak pertama jualan dulu lagi. Kalau lokasinya dekat, mereka jualan, pulang jualan baru kita berangkat berenang. Pas kemarin terakhir liburan kita berangkatnya agak jauh ke daerah Ciberem. Jadi kita berangkat pagi, mereka nggak jualan dulu. Dari pagi kita berangkat, sore baru pulang. Jadi Berenangnya ke yang murah aja dulu. yang murah dulu. Ini mimpinya kan atau mimpinya ingin mengajak mereka ke villa Bu Iya. yang ada kolam Iya, berenangnya. makanya. Kenapa? Boleh diceritakan ya? Karena kita pengen lebih lama bersama dengan anak-anak. Cuma budget saya untuk ngajak mereka tuh belum sampai ke situ. Kemarin baru yang deket-deket aja dulu. Oke, mudah-mudahan malam ini mimpi Ibu akan Amin. menjadi nyata Iya. agar bisa menyenangkan anak-anak ini untuk Amin. berlibur dan menginap di villa ya. Ya. Kita kasih kesempatan Bu Marisa mungkin ingin bertanya kepada Ibu Desi atau mungkin kepada adik-adik kita. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam. Ibu, banyak sekali yang Ibu sudah lakukan untuk membimbing anak-anak ini. Pertanyaan dari saya, apa sih yang menggerakkan Ibu sehingga Ibu begitu peduli kepada mereka dan juga apa arti mereka bagi Ibu? Itu pertanyaan saya. Pertama saya usaha, alhamdulillah ada yang bantu pemasaran ya. Kalau anak-anak yang keliling kita cepet juga ini datang omsetnya. Terus mereka juga kita nggak disuruh jualan aja, kita sambil di ini kasih pengarahan apa gitu, disuruh kadang suka mau berangkat jualan kita doain, dikasih pengarahan biar hati-hati di jalan gitu. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih juga Ibu Sama-sama. Marisa. Ibu sendiri ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak ini yang tentunya Ibu sudah anggap seperti anak sendiri kan gitu. Silahkan. Harapan saya anak-anak ke depannya menjadi orang-orang yang sukses. Ya seperti amanat dari almarhum ayah saya dan suami juga, ciptakanlah lapangan pekerjaan, jangan cari pekerjaan. Terus jadi orang yang jujur. Jadi, Amin. Mudah-mudahan anak-anak ini juga Ya, menjadi hebat anak ke yang depannya sukses. Bu ya. ya, amin. Berkat didikan Ibu Desi Amin. dari sejak dini mereka diajarkan untuk mandiri dan juga kewirausahaan. Bu Desi, Fadil dan juga Abian, semoga mimpinya nginep di villa, berenang jadi kenyataan. Nanti kirim foto ke kita kalau jadi kenyataan ya, foto Amin. rame-rame ya. Dan kita lihat apakah Bu Desi malam hari ini, pejuang mimpi kita yang pertama, akan dapat mewujudkan mimpinya untuk anak-anak yang mereka kasihi. Kita akan ketahui tentunya setelah nanti kita berkenalan dulu dengan pejuang mimpi kita yang kedua. Langsung saja kita panggil ini dia Kak Yos. Ya, selamat malam Kak Yos, apa kabar? Baik, Kak Yos, malam hari ini ada di panggung Mimpi Jadi Nyata, kalau boleh tahu mimpinya apa? saya ingin memberikan pelatihan atau workshop ke anak-anak terlantar, anak-anak kolong lah istilahnya, untuk memberikan skill biar mereka mempunyai keahlian membuat sesuatu yang mengandung nilai jual dari limbah-limbah atau sampah-sampah di sekitar mereka tinggal. Oke, Kak Yos, malam hari ini ada di panggung Mimpi Jadi Nyata, kalau boleh tahu mimpinya apa? Saya ingin memberikan pelatihan atau workshop ke anak-anak terlantar, anak-anak kolong lah istilahnya, untuk memberikan skill biar mereka mempunyai keahlian membuat sesuatu yang mengandung nilai jual dari limbah-limbah atau sampah-sampah di sekitar mereka tinggal. Mulia banget ya, sangat luar biasa. Oke, kalau gitu, sudah siap belum malam hari ini untuk mewujudkan mimpinya? Insya Allah siap. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, silakan maju 2 langkah ke sini, Kak Yos. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Yos. Kak Yos, saya ini benar-benar salut loh Kak Yos. Kalau di luar negeri ini sudah diapresiasi sekali. Ada concern terhadap lingkungan, memberdayakan dan juga mensosialisasikan ke anak-anak dengan cara membuat karya seni yang ada nilai jual gitu.
Nah itu berapa lama tuh proses pembuatan limbah-limbah kertas ini sehingga bisa menjadi karakter-karakter seperti tadi gitu Kak Yos? Untuk pembuatannya kalau sampai selesai, sampai pengecatan itu kurang lebih bisa, kalau untuk pelatihan anak-anak bisa lebih dari 2 jam lah. Paling nggak 3 jam, 4 jam sampai finishing Ya. selesai gitu. Kalau untuk membuat base-nya aja paling 1 jam lebih lah. 1 jam Sedikit lebih. sebentar. Iya. Jadi dalam satu sesi 2-3 jam tuh sudah bisa buat satu karakter gitu ya? Wah hebat ya. Nah karakter-karakter apa saja sih Kak Yos? Kalau tadi saya lihat sekilas biasanya kan kalau anak-anak kan ada karakter superhero gitu ya atau karakter-karakter yang sudah dikenal lah oleh anak-anak. Tapi saya lihat tadi tidak ada. Apakah Kak Yos menciptakan karakter-karakter tersendiri atau bagaimana? Saya mengenalkan anak-anak pelatihan ini membuat patung figur ini sebenarnya hanya lebih ke base-nya aja. Base bentuk badannya aja. Nah kreativitasnya tergantung imajinasi dari mereka. Jadi saya mengajarkan hanya dasarnya saja, imajinasi perkembangan selanjutnya tergantung dari Mereka punya imajinasi apa. Jadi bentuknya bisa macam-macam dalam Ya. satu sesi pelatihan itu. Sudah berapa lama nih Kak Yos menjalankan ini dan mungkin saya juga ingin tahu ide awalnya sampai akhirnya bikin patung kertas tuh gimana Pak? Saya itu dari tahun 2000 ya. Oh, cukup lama ya. Idenya adalah saya suka melihat, saya kan suka figur, suka mainan gitu. Itu mahal. Jadi kalau figur itu mahal terus karakternya ya paling seperti itulah. Nah Ya. anak-anak lain kan otomatis kalau anak-anak kolong itu pasti pengen punya gitu tuh. Ya. Lihat teman-temannya pengen, nah harganya mahal. Makanya saya membuat workshop pelatihan ini untuk mereka-mereka yang memang tidak mampu beli, diajarkan untuk menciptakan suatu figur sesuai dengan imajinasi Oke. mereka. Oke. Biasanya saya kalau bikin tuh custom tapi kearifan lokal lah yang tidak ada dijual. Jangan di luar ya. Ini jadi alasan utama Kak Yos tentunya ingin mengajarkan ke Betul. anak-anak ini. Punya latar belakang seni atau gimana Kak Yos? Saya otodidak. Otodidak? Karena teman-teman dulu bergaulnya dengan anak-anak seni rupa, jadi saya belajar di jalan. Oke. Selain miniatur dari limbah kertas ada kegiatan lain? Saya mengajar di sekolah-sekolah, mengajar freelance tentang seni rupa untuk anak-anak usia dini dan anak-anak SD, Oke. terutama anak-anak sekolah-sekolah yang memang tidak mampu. Oke. Ini saya mau perkenalkan ke juri kita, Mbak Mira ya. Mbak Mira juga mengekspresikan seninya seperti baju yang dia pakai nih. Nah ini dengan warna dan cerah, warna-warna cerah dan karya Mbak Mira. Mungkin Mbak Mira ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Yos. Mudah-mudahan bisa kerjasama juga membantu anak-anak ke depan. Jadi selamat malam Pak Yos, Malam. salam kenal. Jadi terima kasih Mas Ferdi perkenalannya. Aku pengen tahu dari Bang Yos, value ekonominya ini pernah diperhatikan atau apakah ada potensinya atau biasanya jual kemana atau ini benar-benar custom atau bagaimana? Itu aku pengen tahu dari itu sih. Jadi semoga kedepannya Bang Yos diberikan jalan untuk mewujudkan mimpinya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Kak Yos. Ya mohon izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama kenapa anak-anak? Karena satu kaitannya dengan figur, dengan permainan anak-anak itu. Karena saya lihat tadi saya bilang kadang yang namanya figur pasti dominasi anak-anak yang suka. Oke. Nah mereka diharapkan jangan hanya membeli aja, coba bikinlah dari daur-daur ulang di sekitar rumah. Paling enggak limbah yang terdekat dulu lah di lingkungan rumah sendiri, terutama kertas. Itu yang saya ajarkan anak-anak. Yang kedua itu untuk belajar menanggulangi sampah gitu dengan merecycle barang-barang yang ada. Iya, iya, iya. Kalau untuk value penjualannya, saya berharap mereka bisa mengembangkan sendiri dengan lebih bagus, dengan basic yang pertama saya ajarkan dari usia anak-anak. Kalau mereka memang bisa menekuni, paling nggak dengan bertambahnya usia mereka bisa mengembangkan. Memperbaiki teruslah dengan dasar yang ada. Kalau untuk penjualan yang saya coba, saya jual di kayak pasar malam, di Car Free Day, itu memang menguntungkan.
Karena memang segmennya untuk menengah ke bawah, terbuat dari kertas, ringan, tidak cepat rusak, dan yang paling utama custom ya, jadi kayak figur-figur bakul jamu, figur-figur petani kan jarang dijual. Jadi mereka yang minat pasti akan mencari seperti itu. Sebenarnya seperti itu sih. Minat dari anak-anak ini juga cukup baik gitu. Mereka sudah ingin mulai belajar gitu. Iya, karena mereka berharap mendapatkan pelatihan seperti itu karena belum pernah. Mereka kadang hanya diajari mewarnai aja. Pas kita sounding seperti mereka antusias. Dan ada nilai jualnya yang Betul, mereka mendapatkan untuk penghasilan bekal skill mereka tambahan. untuk bikin sesuatu. Cukup menarik dan kita beri kesempatan kepada juri berikutnya, Mas Arianto untuk bertanya kepada Kak Yos. Silahkan. Thank you Mas Ferdi. Malam Bang Yos. Selamat malam. Iya luar biasa ya, saya selalu kagum sama orang yang punya hati untuk anak-anak. Terima kasih. Saya percaya Indonesia butuh orang-orang seperti Bang Yos supaya kita bisa menuju Indonesia Emas 2045. Yang pertama adalah apa sih yang menjadi motivasi Bang Yos kok bisa kepengen bantuin anak-anak kolong atau anak-anak jalanan. Yang kedua adalah Bang Yos bagaimana caranya Bang Yos menerapkan ilmunya kepada anak-anak kolong atau anak-anak jalan, itu gak gampang. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Arianto. Kita berikan tepuk tangan. Silakan Kak Yos. Izin menjawab. Ya, sebenarnya saya biasa mengajarkan ke anak-anak SD atau anak yang lain. Cuman tujuan saya adalah anak-anak pemulung yang memang kurang tersentuh untuk diberikan skill seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan yang mereka sering temui kan pasti banyak sampah-sampah. Nah, saya mengajar mereka untuk memanfaatkan yang sekitar itu dengan yang cara sederhana ini. Yang kira-kira kalau seumpamanya sudah terbentuk jadi karya itu bisa mengandung nilai jual. Biasanya yang pernah saya lakukan sebelum pengajaran itu anak-anak memang kurang minat. Cuman saya kadang suka ada dongeng sedikit. Jadi sebelum mulai saya cerita dulu, dongeng dulu. Terutama tentang penanganan sampah dan lingkungan itu. Jadi mereka dibuat senang dulu, baru diajarkan. Demikian juga saya kasih contoh yang sudah jadi, mereka akan tertarik. Ini cara bikinnya sebenarnya, itu salah satu trik saya untuk mengajarkan ke anak-anak. Mungkin seperti itu. Cukup, terima kasih Bang Yos. Terima kasih. Terima kasih juga Mas Arianto. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Semoga terwujud Kak Yos. Sesaat lagi kita akan lihat perjuangan Kak Yos untuk orang yang dikasihi atau anak-anak yang selama ini ingin sekali belajar untuk membuat karya seni dari limbah kertas bisa terwujud untuk membuatkan workshop atau pusat pelatihan di daerah Cirebon. Siapakah di antara kedua pejuang mimpi kita ini yang mimpinya akan menjadi kenyataan? Janganlah kemana-mana, kita akan ketahui sesaat lagi tentunya di Mimpi Jadi Nyata. Ya, malam hari ini kita telah melihat kisah hidup yang sangat luar biasa dari dua orang pejuang mimpi kita. Ada Ibu Desi yang peduli dengan kesejahteraan anak-anak di lingkungan sekitar rumahnya. Dan juga ada Kak Yos, seorang seniman asal Cirebon. Nah, untuk mengingat kembali bagaimana perjuangan mereka di panggung Mimpi Jadi Nyata, kita akan saksikan dalam tayangan berikut. Kira-kira malam hari ini Bu Desi hadir di panggung Mimpi Jadi Nyata, mimpinya apa? Mimpinya ingin nyenengin anak-anak yang jualan membantu usaha saya. Saya pengen ajak mereka ke villa yang ada kolam renangnya. Terus pengen memberi mereka perlengkapan sekolah buat nanti awal tahun sekolah. Cita-cita saya mau jadi pengusaha roti kayak Pak Cecep. Semoga Bu Desi dan Pak Cecep sehat selalu dan rezekinya ditambah sama Allah. Harapan saya anak-anak ke depannya menjadi orang-orang yang sukses. Ya seperti amanat dari almarhum ayah saya dan suami juga, ciptakanlah lapangan pekerjaan, jangan cari pekerjaan. Malam hari ini ada di panggung Mimpi Jadi Nyata, kalau boleh tahu mimpinya apa? Saya ingin memberikan pelatihan atau workshop ke anak-anak terlantar, anak-anak kolong lah istilahnya, untuk memberikan skill biar mereka mempunyai keahlian membuat sesuatu yang mengandung nilai jual dari limbah-limbah atau sampah-sampah di sekitar mereka tinggal.
tujuan workshop ini yang pertama adalah mengenalkan pemanfaat lain dari barang-barang yang tidak terpakai, terutama sampah-sampah di sekitar, mengajak anak-anak terlantar untuk berkreasi, membuat sesuatu yang jadi bekal mereka nantinya. Baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata. Ini dia Ibu Desi dan Kak Yos. Silakan Bu Desi diskusi. Silakan Kak Yos. Oke. Sudah bersama saya Bu Desi dan juga Kak Yos. Kini kita kembali ke Ferdi. Silakan Fer. Terima kasih Matt, ini bagian yang paling suka deg-degan Yes. saya. Karena hanya ada satu dari dua pejuang mimpi kita yang biasanya mimpinya akan menjadi kenyataan. Semoga apapun hasilnya membawa tentunya inspirasi untuk banyak orang apa yang dilakukan oleh Kak Yos dan juga Bu Desi. Bu Desi bermimpi untuk mengajak anak-anak yang selama ini membantu berjualan roti untuk menginap di villa untuk bisa menikmati berenang rame-rame dan juga nginep ya sama-sama. Sedangkan Kak Yos ingin membuat pusat pelatihan atau kursus untuk anak-anak jalanan sehingga bisa mandiri dan juga lebih memperhatikan lingkungan dari limbah-limbah kertas. Baik, sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah di antara Kak Yos dan juga Ibu Desi yang mimpi akan jadi nyata. Kita akan segera beralih ke grafik. Jika grafik berhenti di angka 1, artinya mimpi pejuang mimpi kita terwujud. Jika berhenti di angka 2, artinya proses perwujudan mimpi yang akan diberikan oleh tim Mimpi Jadi Nyata untuk pejuang mimpi kita. Sedangkan jika grafik berhenti di angka 3, artinya mimpi pejuang mimpi kita tidak dapat diwujudkan. Sudah siap Kak Yos, Bu Desi? Segera kita akan mengetahui siapakah yang mimpinya akan menjadi kenyataan di malam hari ini. Kita akan segera melihat ke grafik berikut ini. 3 detik lagi kita akan mulai 40 detik yang paling menentukan untuk pejuang mimpi kita. Grafik mulai bergerak untuk menuju ke titik nomor 3. Saat ini posisi hampir sama. Ibu Desi telah melewati posisi nomor 3 menuju ke 2. Begitu juga Kak Yos. Siapa yang kira-kira proses perwujudan mimpinya akan dicapai terlebih dahulu? Apakah Bu Desi ataukah Kak Yos? Waktu menyisakan 10 detik lagi, dua-duanya telah melewati titik nomor 2. Siapa yang mimpinya akan menjadi nyata? Kita akan ketahui dalam 3 detik lagi. 2, 1. Dan mimpi pejuang mimpi kita keduanya diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Selamat Kak Yos. Selamat ya. Ibu selamat ya. Jadi hari ini happy ending. Dua-duanya mimpinya menjadi kenyataan. Pusat pelatihan akan diwujudkan oleh tim Mimpi Jadi Nyata. Terus sudah gitu Ibu akan jalan-jalan ke villa bersama dengan anak-anak. Mungkin ada yang disampaikan dari Bu Desi dan juga Kak Yos. Mungkin Bu Desi terlebih dahulu untuk Dewan Juri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk stasiun TV, Dai TV yang sudah mewujudkan mimpi saya jadi nyata. Untuk para sponsornya terima kasih. Dewan Juri. Sudah ikut membantu saya membahagiakan anak-anak saya yang membantu usaha saya. Terima kasih. Ya. Oke. Alhamdulillah kepada Allah. Alhamdulillah ya. Oke, kasih. Kak Yos mungkin. Ya, mohon izin terima kasih buat semua, terutama tim juri sudah bisa mewujudkan keinginan saya selama ini untuk lebih dekat dengan anak-anak terlantar di Cirebon, biar bisa lebih berkreasi dan produktif. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk pejuang mimpi dan juga Dewan Juri kita. Terima kasih Dewan Juri yang sudah mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita. Betul sekali, senang sekali malam hari ini dua-duanya terwujud mimpinya. Dan semoga kisah ini mendorong kita untuk lebih peduli lagi akan anak-anak, akan lingkungan, dan juga memberdayakan mereka karena mereka adalah penerus bangsa kita ini. Betul sekali. Semoga kisah ini juga terus menginspirasi kita untuk terus bermanfaat kepada sesama dan terus memperjuangkan mimpi kita. Meski kalau kita pikir kayaknya nggak mungkin, tapi pasti ada jalan. Dan kami juga mengundang kepada seluruh perusahaan dan berbagai pihak yang juga ingin turut
membantu mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita di panggung Mimpi Jadi Nyata. Teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berawal dari mimpi. Saya Ferdi Hasan. Dan saya Raden Madlias. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa di Mimpi Jadi Nyata berikutnya.